Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sifameda dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Ya, menurut Presiden Joko Widodo, saudara, jika ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dimaksimalkan, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tidak bisa direlakan lagi, lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya iptek. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan, serta mencerdaskan rakyat. Namun, sejalan dengan hukum alam setiap hal, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Nah, sebenarnya apa saja dampak positif maupun negatif dari pesatnya kemajuan iptek bagi NKRI dari berbagai aspek? Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Kemajuan iptek juga meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, memperluas hubungan dan kerjasama antar daerah, dan juga tersampainya informasi dan berita mengenai pihak individu atau kelompok secara cepat. Namun, kemajuan iptek juga membawa dampak negatif, seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Misalnya, salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pemberedalan majalah Tempo. Selain itu juga timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Selain itu, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Dan lagi semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi ditakdir mayoritas atau tirani minoritas. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri, dan juga pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Namun, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdasarnya produk lokal. Selain itu, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas. Penyalahgunaan perkembangan iptek dalam melakukan tindak kriminal seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk lagi, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Dengan kemajuan iptek juga, kita jadi mengetahui berbagai macam budaya yang ada. Hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, dan juga mempermudah pertukaran pelajar antar negara. Namun, kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualis. Selain itu, kurangnya rasa cinta terhadap budaya sendiri, seperti yang kita lihat terjadi di zaman sekarang ini, terutama anak remaja lebih menyukai budaya asing ketimbang budaya sendiri, bahkan sampai melupakan budaya sendiri. Misalnya terlalu fanatik terhadap Jepangan, terlalu fanatik mengidolakan BTS-nya, bergaya hidup kebarat-baratan, dan sebagainya. Lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, dan masih banyak lagi. Dalam aspek pendidikan,
Kemajuan iptek memiliki banyak manfaat, diantaranya penyampaian materi dari guru ke siswa terbantu dengan adanya internet dan alat teknologi lain, apalagi di masa daring seperti sekarang ini. Memunculkan inovasi baru dalam membangun dunia pendidikan, dan juga siswa dapat melakukan berbagai pengembangan teknologi dan sains. Namun, karena mudahnya sesuatu untuk diakses, siswa terbiasa dengan budaya instan. Siswa menjadi lalai dalam mengakses sosial media, dan yang lebih buruk lagi, kurangnya interaksi sosial karena mudahnya berkomunikasi dengan teknologi seperti HP. Kemajuan iptek dalam aspek hukum berdampak semakin menguatkan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Selanjutnya juga menguatkan supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan posisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. Selain itu, rakyat merasa terlindungi dari ancaman pihak yang tidak bertanggung jawab menghancurkan negara. Rakyat juga dapat menentukan haknya sendiri dalam membangun bangsa sesuai dasar negara yang ada. Dan juga rakyat akan mempunyai kesadaran akan cinta tanah air dan bangsa. Namun, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Selain itu juga terorisme yang semakin merajalela, dan juga kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin karena semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Itulah tadi pemaparan materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ternyata, selain berdampak positif, iptek juga memiliki dampak negatif. Nah, bagaimana upaya mencegah dampak negatif dari perkembangan iptek? Caranya adalah dengan melakukan penyaringan. Maksudnya, mencari tahu terlebih dahulu apakah hal tersebut berdampak positif atau negatif. Selanjutnya, mengambil yang positifnya dan membuang yang negatif. Sekian video yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.